Channel beriman dengan logika sehat, channel edukasi Kristen yang diperuntukkan bagi setiap orang Kristen. Salam saudara, puji nama Tuhan. Kembali kita berjumpa dalam tayangan edukasi Kristen, tayangan yang dikhususkan bagi kalangan kaum Kristiani. Saudaraku, dalam tayangan kali ini kita akan belajar bersama tentang firman menjadi daging. Kata firman digunakan dengan beragam cara di dalam Alkitab. Di dalam Perjanjian Baru terdapat dua kata dalam bahasa Yunani yang diterjemahkan sebagai firman, yaitu rema dan logos. Keduanya memiliki makna yang berbeda. Rema berarti kata yang disampaikan, sebagai ilustrasi demikian. Dalam Lukas pasal 1 ayat 38, saat malaikat menginformasikan Maria bahwa ia akan mengandung anak Allah, Maria menjawab, "Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan, terjadilah padaku sesuai dengan yang kau kehendaki." Atau di situ menggunakan kata rema. Logos memiliki arti yang lebih dalam dan filosofis. Istilah ini ditemukan dalam Yohanes pasal 1. Secara umum keseluruhan, makna yang terkandung dan seringkali digunakan untuk menyatakan pesan Tuhan kepada manusia. Sebagai contoh dalam Lukas pasal 4 ayat 32 menyatakan bahwa saat Yesus mengajar, mereka terpesona mendengar ajarannya karena sabdanya atau logos penuh dengan kuasa. Para pendengar tidak hanya terpesona oleh kata-kata yang dipilih Tuhan Yesus, tetapi juga oleh keseluruhan pesannya atau firman itu. Logos di dalam Yohanes pasal 1 sedang merujuk kepada Yesus. Yesus adalah keseluruhan dari pesan itu, semua yang hendak disampaikan Allah kepada manusia. Pasal pertama dari Injil Yohanes memberi sebuah kepastian. Pasal pertama dari Injil Yohanes memberi pengertian akan hubungan antara Allah dan anaknya sebelum Yesus datang ke muka bumi sebagai manusia. Ia berada dengan Bapa dari sebelumnya, ayat yang pertama. Ia terlibat dalam penciptaan segala sesuatu, ayat yang ketiga dalam Injil Yohanes pasal yang pertama. Dan ia adalah terang manusia, ayat yang keempat. Sang firman atau Yesus itu sendiri adalah perwujudan semua yang ada. Sang firman yang adalah Yesus itu sendiri adalah perwujudan semua yang adalah Allah. Kolose pasal 1 ayat 19 ataupun Yohanes pasal 14 ayat 9. Akan tetapi Allah Bapa adalah roh. Ia tidak dapat dilihat oleh mata manusia. Pesan kasih dan keselamatan yang telah diserukan Allah melalui para nabi telah diabaikan selama berabad-abad. Matius pasal 23 ayat 37 dan Yehezkiel pasal 22 ayat 26. Terlalu mudah manusia mengabaikan pesan Allah yang tak terlihat dan berlanjut dalam dosa dan pemberontakan mereka. Jadi logos itu menjadi manusia, mengenakan darah daging dan berdiam di antara kita. Bahasa Yunani memakai istilah logos untuk membicarakan pikiran, logika atau kebijaksanaan individu. Yohanes memanfaatkan konsep Yunani tersebut untuk menunjukkan bahwa Yesus, individu kedua dalam Tritunggal Maha Kudus, adalah manifestasi diri Allah kepada dunia. Dalam Perjanjian Lama, firman Tuhan menciptakan langit dan bumi dan seisinya, tertekan dalam Mazmur pasal 107 ayat 20. Dalam pasal pertama Injil Yohanes, dia berbicara kepada orang Yahudi dan non-Yahudi agar mereka menerima Kristus yang abadi. Yesus memberikan sebuah paralel dalam Lukas pasal 20 ayat 9 sampai 16 untuk menguraikan mengapa firman itu menjadi nyata. Seseorang mendirikan kebun anggur, kemudian ia menyewakannya kepada para penggarap dan pergi ke negara lain. Seseorang mendirikan kebun anggur, kemudian ia menyewakannya kepada para penggarap dan pergi ke negeri lain untuk waktu yang cukup lama. Dan ketika musimnya telah tiba, ia mengutus seorang hamba kepada para penggarap kepadanya.
Namun para penggarap itu memukul pelayan itu dan mengusirnya pulang dalam keadaan kosong. Setelah itu ia memerintahkan seorang pelayan lainnya. Namun pelayan tersebut juga dipukuli dan dipermalukan oleh mereka. Kemudian disuruh pulang tanpa membawa apa-apa. Kemudian ia mengutus hamba yang ketiga. Tetapi orang tersebut juga disakiti oleh mereka, lalu diusir dari kebun itu. Maka kata pengelola kebun anggur itu, "Apa yang harus aku lakukan? Aku akan meminta anakku yang terkasih, yang aku cintai. Pasti mereka akan hormati." Namun saat para penggarap itu melihat anaknya, mereka berdiskusi. Katanya, "Dia adalah pewaris. Ayo kita bunuh dia, agar warisan ini menjadi milik kita." Kemudian mereka mengusirnya dari kebun anggur tersebut dan membunuhnya. Sekarang apa yang akan dilakukan oleh pemilik kebun anggur tersebut terhadap mereka? Ia akan datang dan menghancurkan para penggarap tersebut, serta menyerahkan kebun anggur itu kepada orang-orang lain. Dalam perumpamaan ini, Yesus mengingatkan pemimpin agama Yahudi bahwa mereka telah menolak nabi-nabi dan kini menolak Sang Anak. Sang Logos, firman Allah, akan diberikan kepada semua orang, tidak hanya kepada orang Yahudi. Yohanes pasal 10 ayat 16 dan Galatia pasal 2 ayat 28 atau Kolose pasal 3 ayat 11. Sebab firman telah menjadi manusia dan kita memiliki seorang imam besar yang dapat memahami kelemahan kita, satu-satunya yang telah diuji dalam segala hal, serupa dengan kita, namun ia tidak pernah berbuat dosa. Ibrani pasal 4 ayat 15. Demikianlah yang bisa saya sampaikan tentang firman yang turun ke dunia menjadi manusia, dan dia telah melakukan prosesi jalan salib guna menebus kita dari kutuk dosa dan kematian. Puji nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.